Teknik closing sebenarnya adalah hal yang sederhana kalau Anda tahu prinsip dan cara kerjanya. Seperti halnya Anda berhasil membuka dan kemudian menutupnya. Sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Millionaires Club? Untuk episode yang pertama dari season yang kedua, saya akan bahas tentang hal-hal seputar teknik closing dan produk. Nah, mengapa banyak orang mencari-cari tahu bagaimana bisa mengclosing penjualan? Alasannya karena mereka merasa akan ditolak atau karena mereka pernah ditolak. Orang yang sudah melakukan presentasi berkali-kali dan kemudian akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, mereka mulai mencari bagaimana solusinya atau yang kita kenal dengan meng-closing atau menutup penjualan. Nah, 5% memang kesuksesan dipengaruhi oleh teknik. Di episode yang pertama, kedua, dan selanjutnya saya akan perkenalkan 12 model teknik closing untuk menutup satu penjualan. 95% sebenarnya adalah sikap. Sikap memegang peranan penting. Mengapa orang ditolak? Itu yang perlu kita pelajari. Sehingga akhirnya mereka membutuhkan teknik closing. Ketika kita melakukan sesuatu, mempresentasikan sesuatu atau menawarkan sesuatu, adalah hal yang normal dan wajar kalau Anda mendapatkan jawaban yang tidak seperti yang Anda inginkan. Kita menyebutnya menolak. Tidak semua orang yang kita tawari pasti mau, dan tidak semua orang yang tidak mau itu akan menolak. Penolakan dalam proses pemasaran di dunia asuransi itu kita cari tahu penyebabnya. Yang pertama adalah mungkin karena dia belum percaya. Dia belum percaya terhadap penjelasan Anda, belum percaya terhadap reputasi Anda, dan segala macam perangkat-perangkat pendukungnya. Karena menjadi nasabah tidak hanya cuma hanya urusan tanda tangan, tetapi tindak lanjut servis setelah Anda menjadi agen penutupnya itulah yang sedang diamati oleh nasabah Anda, meskipun dia adalah saudara Anda. Bahkan kadang-kadang orang terdekat itu seringkali menghubung-hubungkan diri kita dengan pengalaman kita di masa yang lalu. Mungkin di masa lalu kita adalah tipe orang yang nggak terlalu care sama orang, bosenan, nggak pernah menyelesaikan dengan tuntas apa yang sudah kita kerjakan. Sikap kita di masa yang lalu itu dipandang oleh orang terdekat kita kurang representatif, sehingga akhirnya dia mungkin akan menolak karena dia belum percaya. Tapi bisa jadi malah sebaliknya, karena dia sudah tahu bagaimana kita sebelum masuk di industri asuransi ini, akhirnya dia percaya. Inilah keberuntungan bagi Anda yang memulai bisnis ini, ketemu dengan nasabah yang sebelumnya pernah punya memori bagus terhadap diri Anda. Termasuk juga dengan bisnis. Anda menawarkan mereka menjadi sebuah partner bisnis alliance, itu juga melihat tentang bagaimana Andanya dahulu. Apakah Anda pernah punya pengalaman atau reputasi menjalankan satu bisnis? Kalau tidak, apakah ketika Anda menjadi seorang karyawan atau pekerjaan yang lainnya, dipandang oleh partner Anda adalah orang yang bisa memimpin, bisa membimbing, punya kemampuan, punya kesabaran, sungguh-sungguh, komitmen, hal-hal yang tidak nyata sebenarnya. Nah, itu semua tertanam di dalam pikiran prospek kita. Tapi uniknya, sebelum kita mengetahuinya, kita malah lebih tahu dulu. Kenapa? Karena kita mengasumsikan, mengira-ngira. Apalagi kalau kita punya citra diri yang nggak terlalu bagus, kita pikir bahwa orang ini tidak mau karena saya begini, saya begini, saya begini. Misalnya, mungkin karena penjelasan saya tidak menarik. Mungkin karena saya ini secara finansial nggak terlalu bagus dibandingkan dia. Segala hal yang negatif itu kalau Anda simpan justru akan tersesat, membuat Anda tersesat.
Anda butuh tanya langsung aja sama orang yang sedang Anda ajak bicara, dan itu membutuhkan teknik. Ya, teknik closing sebenarnya adalah teknik bertanya dan teknik memahami situasi dari prospek itu sendiri. Ya, yang kedua, bukan karena dia tidak percaya. Alasan kedua adalah karena dia masih menunggu orang yang mengambil keputusan. Kita tahu bahwa dalam bidang-bidang tertentu tidak semuanya diputuskan sendiri. Dia mungkin butuh orang lain. Kenapa? Karena orang takut salah. Ya. Dan menurut survei, orang membutuhkan 5 kali menolak sebelum mengatakan ya. Aneh ya? Kenapa? Karena tidak semua orang itu berani untuk memulai dari awal. Memulai itu suatu hal yang menakutkan. Tapi kalau sudah ada orang yang melaluinya atau orang sudah mengawalinya, itu kelihatannya kalau dia salah ngambil keputusan, dia tidak salah-salah banget gitu. Itulah sebabnya kalau misalkan Anda lihat di dunia telekomunikasi, pembeli pertama itu orang yang punya nilai istimewa karena nanti akan diikuti oleh orang-orang lain. Kita buka toko, ya kita sering mendoakan pembeli yang pertama, karena pembeli pertama itu akan menarik pembeli-pembeli yang kedua. Jadi menjadi nasabah yang pertama bagi Anda itu akan bisa menarik yang lain. Nah, masalahnya dia ini apakah merasa pertama kali ataukah sudah beberapa kali sebelumnya dia melihat orang lain untuk mengambil polis asuransi. Nah, berbicara mengenai masalah menunggu mengambil keputusan, berarti Anda perlu mengenali kalimat yang seperti apa. Ya, misalnya saya nanti akan rundingkan dengan suami saya. Nah, Anda perlu pastikan apakah betul itu memang yang jadi kendalanya dia atau yang menjadi teknik cara dia untuk mengambil keputusan. Jadi Anda perlu gali nanti ketika dia menunda karena dia menunggu pengambil keputusan. Nah, bentuk yang lainnya adalah ya saya pikir-pikir dulu. Biasanya kalau dia bilang saya pikir-pikir dulu, bisa jadi dia pengambil keputusannya. Kalau dia mengalihkan pada objek yang lain, saya tunggu, saya rundingan sama istri, ya, maka itu bisa jadi memang istrinya. Tapi Anda perlu teknik juga, bagaimana untuk mengetahui bahwa sesungguhnya itu hanya alasan ataukah memang fakta. Yang ketiga adalah, ya ini yang sering, no money. Dia tidak punya resources untuk membeli, meskipun pasangannya setuju, ya, dan dia percaya dengan Anda, tapi kondisi pada saat itu membuat dia tidak bisa membeli karena memang tidak ada uangnya. Dan untuk itu ya Anda jangan memaksakan diri harus, ya. Yang berikutnya adalah saya tidak butuh, ya. Nah, tidak butuh dengan tidak punya uang itu dua hal yang sebenarnya tipis sekali. Jarang sekali orang mengatakan saya tidak punya uang, itu jarang. Ya, malah kadang-kadang mereka mengatakan saya tidak punya uang, itu malah berarti sebaliknya, bahwa dia adalah orang yang punya uang, tapi apakah perlu saya ngambilnya sekarang? Jadi kalau yang berikutnya adalah karena saya tidak butuh, bisa jadi presentasi kita memang tidak ada sangkut pautnya dengan kondisinya dia. Seperti contoh, kalau Anda seorang marketing yang handal atau sales yang bagus, Anda menawari saya produk wanita misalnya, dan saya tidak punya wanita di sekeliling saya, ya saya tidak butuh, bukan karena saya tidak suka sama marketingnya atau saya tidak setuju dengan manfaatnya, tapi karena memang ini tidak bisa saya gunakan. Jadi Anda jangan terlalu keras pada diri Anda terus seakan-akan kalau dia nggak ngambil itu berarti Anda yang jelek gitu. Ya, ada buku yang ditulis oleh Max Schultz dan John Edur dalam penulis buku Rainmaker Conversation. Dia menjelaskan bahwa ada 5 cara yang bisa Anda lakukan, ya, untuk mengatasi keberatan dan penolakan yang disampaikan oleh prospek Anda. Di antaranya adalah nomor 1, listen, mendengarkan. Nomor 2, understand, Anda mencoba untuk memahami. Yang ketiga adalah respon, bagaimana Anda merespon, nanti saya akan jelaskan. Kemudian confirm, dan yang terakhir adalah continue. Tapi teman-teman, pada intinya bahwa closing adalah seperti halnya Anda menutup. Kalau Anda bisa membuka, maka Anda juga bisa menutupnya. Sesimpel itu. Oke.
Mudah-mudahan informasi ini berguna buat Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya.